talian yang erat, sambungan dari hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sedetik pun kita dididik oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melalui para pewarisnya, sehingga kita tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi, waridaka maklubi, bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu tadi cuplikan dari Abah Lutfi. Ya, jelas perkataan Abah Lutfi itu sudah jelas bahwa dari Allah yang disampaikan Nabi Muhammad hingga diteruskan kepada pewarisnya, ya, pewaris ilmu, ya, pewaris ilmu para nabi, pewaris, bukan habaib. Ingat itu ya, yang dikatakan oleh Habib Lutfi. Namun siapa itu pewarisnya? Yang tentunya bukan yang seperti kita lihat cuplikan ini. Zeda Salim, ada satu orang lagi atau presenter berita, ini orang sama ditelantarkan oleh suaminya Habib Ali Jindan. Di zaman Habib Abdullah Haddad, cinta jika ia mengalami kekerasan sama Habib dalam Abdullah rumah Haddad tangga atau KDRT. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat, datang ruhnya Habib Abdullah. Zeda Salim, mantan news anchor atau presenter berita, mengaku ditelantarkan oleh suaminya, Habib Ali Jindan. Tak hanya ditelantarkan, Zeda Salim mengatakan jika ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Zeda Salim juga dilarang oleh Habib Ali Jindan untuk hamil dan melahirkan. Zeda Salim mengaku haknya dirampas setelah menikah dengan laki-laki bernama Habib Ali Jindan. Oke teman-teman ya, itu tadi itu jelas ya, jelas bukan itu ya. Itu seorang Habib Ali Al-Jindan ya, Habib Ali Jindan itu jelas itu videonya ya. Itu video seorang Habib yang menistakan agama. Dan itu bukti bahwa Habib bukan pewaris. Karena seorang pewaris itu nggak mungkin menistakan agama. Nah, kita menyambung cerita yang kemarin, menyambung part pertama nih, part kedua, bahwa judul kita nih Habib penista agama. Itu tadi video cuplikan sudah kita lihat. Apa bukti dia penista? Jadi dalam cuplikan video tersebut, si Ali Jindan ini mengatakan ketika seorang murid Habib Abdullah Al-Haddad itu mempunyai murid yang kecintaannya sama Habib Al-Haddad itu terlalu cinta, sehingga ada saudaranya yang bermimpi, saudara si murid Al-Haddad ini bermimpi, dia melihat muridnya itu mengatakan bahwa ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, dia jawab Habib Al-Haddad. Yang kedua, siapa nabimu, Al-Habib Al-Haddad. Yang ketiga, di mana kiblatmu, Al-Habib Al-Haddad. Jadi itu sebenarnya sebuah penistaan, cuman dalam bentuk mimpi ya. Harusnya mimpi itu kan jangan dipublikasikan. Yang itu arahnya kepada agar orang lebih mencintai Habib. Ya, itu arah dia, itu doktrinnya. Ya, kalimat-kalimat itu yang doktrin itu seperti itu, yang akan berpotensi masyarakat tuh harus mencintai seorang Habib. Nah, itulah dia, maka dikatakan menista. Padahal situ bukti bahwa ketika ditanya tentang siapa Tuhan, siapa Nabi, itu bukti bahwa seorang Habib Al-Haddad tersebut tidak pernah mengenalkan manusia, tidak pernah mengenalkan muridnya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Itulah bukti bahwa mereka tidak mempunyai ilmu, bukti bahwa mereka bukan pewaris ilmu. Karena seorang pewaris ilmu, dia pasti mengenalkan manusia itu kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dasar Islam itu adalah antasyhada la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mengenal Allah, menyaksikan Allah. Mengenal Muhammad, menyaksikan Muhammad. Itu dasarnya Islam ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad. Nah, dalam cuplikan video tersebut itulah bukti bahwa Habib itu bukan pewaris, sehingga dia nggak bisa mengenalkan manusia atau pengikutnya atau muridnya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kalau memang benar seorang Habib tersebut bisa mengenalkan kepada Allah, kepada Muhammad, tentu jawaban ketika tanya siapa man rabbuka, pasti dia jawab Allah Subhanahu wa taala, dan siapa nabimu, pasti jawabannya tetap Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tentu akan seperti itu. Tapi itu bukti video tadi, bukti bahwa mereka tuh bukan pewaris. Mereka tuh nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu tentunya akan mampu mengenalkan manusia, mengenalkan muridnya kepada Allah, kepada Muhammad. Dan yang paling miris lagi, mereka kan selalu menggaungkan bahwa Habib ini dapat menyampaikan syafaat Nabi kepada para pecinta Nabi Muhammad, ya kan? Nah, di dalam cuplikan video tersebut, ketika jawaban si murid tadi Al-Habib Al-Haddad, maka yang memberi syafaat itu bukan Nabi Muhammad. Yang beri syafaat itu si Habib tadi, Habib Al-Haddad tadi, menurut kata si Ali Zindan tadi. Yang memberi syafaat ternyata bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad Rasulullah. Itu dengar ya, itu simak ya. Itu jelas perkataannya. Bukan Nabi Muhammad yang memberi syafaat, tapi Habib Al-Haddad. Itulah kata-kata dari si Habib Al-Zindan tadi. Walaupun terbukti dia sekarang bersalah. Dengan apa? Dengan dia KDRT terhadap istrinya. Namun kita bukan mencampuri pribadinya. Kita mau menceritakan syafaat Rasulnya. Rasulullah itu sangat memuliakan wanita. Bahkan Rasulullah tak suka melihat para wanita itu tersesat. Maka Rasulullah memuliakan wanita, menyayangi wanita. Jadi kalau si Habib ini KDRT memukuli, bahkan tidak dikasihnya istrinya hamil, kira-kira Rasulullah suka enggak? Nabi Muhammad suka enggak sama seperti itu? Bukan lagi masalah marah lagi Rasulullah, bahkan Rasulullah mengecam orang seperti itu, orang yang meng-KDRT wanita, orang yang melarang wanita itu hamil. Rasulullah sendiri mengecamnya. Suka Rasulullah. Itu bukti bahwa mereka tidak bisa memberi syafaat Rasul. Itu bukti bahwa mereka tak punya ilmu. Di video sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa sama seperti yang saya sampaikan, seperti Habib Lutfi, Abah Lutfi, pewaris ilmu itu adalah ulama warisatul anbiya, ulama pewaris ilmu para nabi, bukan habaib. Yang dikatakan ulama warisatul anbiya itu ulama yang dapat mengenalkan kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Itu yang dikatakan ulama yang dapat mengenalkan kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka ulama tersebutlah yang bisa membawakan kita syafaat Rasul. Kenapa? Karena dia pewaris ilmu. Pewaris ilmu, bukan pewaris congor yang cuma bisa berkata-kata tapi nggak ngerti maksudnya. Itu kan bukti dari video tadi, sudah jelas terbukti. Ke orang pewaris ilmu, ketika kita bersahadat, benar yang kita kenal Allah, benar yang kita kenal Muhammad, benar yang kita yang saksikan Allah, yang kita saksikan Muhammad. Itu baru jelas. Itu jelas ada ilmunya. Tapi kalau cuma sebatas asyhadu alla, cuma membaca doang, itu orang kafir, orang mana aja bisa. Cuma membaca, tunjukkan aja, bisa mereka baca. Burung beo kita ucapkan aja bisa diulangi lagi. Burung beo. Kok cuma berucap saja. Tapi macam mana cara mengenalkan Allah dan macam mana cara mengenalkan Muhammad? Itu nggak bisa kita, kecuali pewaris ilmu. Siapa dia? Al ulama warisatul anbiya, itu sudah jelas, bukan habaib. Ya kita buktikan aja. Buktikan aja habaib. Ada nggak? Bisa nggak mereka yang mengaku-ngaku juriat Nabi ini mengenalkan manusia kepada Allah, kepada Nabi Muhammad saat ini, bukan nanti tunggu mati, bukan tunggu mampus nanti.
Saat ini itu loh. Saat ini tuntut ilmunya. Bisa nggak ilmunya mengenalkan kita kepada Allah? Bisa nggak ilmunya mengenalkan kita kepada Muhammad? Itu harus jelas loh. Kalau nggak bisa mereka, itu bukti mereka tuh bukan pewaris ilmu. Karena kalimat itu sudah jelas bahwa pewaris ilmu adalah al-ulama warisatul anbiya, ulama yang mewarisi ilmu para nabi-nabi. Dan banyak kisah bahwa seorang habib diajarkan oleh ulama besar. Bahkan macam mana cara ulama itu memberikan bimbingan, memberikan keilmuan kepada seorang juriat. Ya, itu nanti kita masuk ke episode ke part 3 ya. Jadi saya rasa ini sudah jelas ya. Mari kita sama-sama, kita harus back to basic, balik ke awal, bahwa kita semua ini sama. Itu bukti bahwa kita semua ini sama. Seorang habib bisa melakukan kesalahan, kita orang awam bisa melakukan juga kesalahan. Seorang habib bisa berbohong juga, kita juga orang awam bisa berbohong. Artinya kita semua sama, tidak ada beda-beda. Itulah bukti perkataan Allah dalam surah Al-Hujurat 13. Sungguhnya di mata Allah semua manusia itu sama. Manusia yang paling mulia di mata Allah itu orang yang bertakwa. Al-Hujurat 13. Itu bukti perkataan Allah itu benar, bahwa kita semua sama. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.